Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ini saya mencoba mencari-cari lagi. Ada tidak tentang konsep-konsep pertemuan dengan Allah itu ada tidak? Karena ini penting untuk sebagai pedoman lebih menyederhanakan pemahaman kita tentang pertemuan ini. Kalau yang kemarin saya mencari mana aja yang kira-kira ada sindiran-sindiran dari yang berfirman ini. Siapa? Ya Tuhan. Semoga hari ini saya berada dalam bimbingannya. Kalau mau dia membimbing saya untuk membaca Al-Quran ini, kali aja saya dikasih penjelasan yang tepat. Jangan-jangan nggak tepat lagi nanti ketika saya ngomong. Oke, saya bacakan di surat Yunus ayat 7 dan ayat 8. Di sini ketika saya baca sekilas itu kayaknya ada 4 golongan yang tempat kembalinya di neraka. 4 golongan loh, kembalinya ada di neraka. Saya baca, tapi kalau belum terbaca untuk sahabat-sahabatku, ya saya bacakan secara dohir. Itu saya baca secara batin saya tadi itu. Oke, dohirnya saya baca. Innalladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wat ma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Itu 4 golongannya. Itu ada di ayat 7-nya. Oke, saya baca secara keseluruhan. Innalladzina la yarjuna, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami. Kami di sini Allah. Waradu bil hayatid dunya, dan mereka puas dengan kehidupan dunia. Wat ma'annu biha, serta merasa tentram dengan kehidupan itu. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Jadi ada 4 golongan yang tempat kembalinya ada di neraka. Ya, ini 4 golongan. 4 golongan itu siapa aja? Yaitu 1, orang-orang yang tidak pernah mengharapkan perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan kami Allah. Kalau sahabat-sahabat tidak mengharapkan perjumpaan sama sekali dalam kehidupan sahabat, maka Anda masuk golongan yang ke-1. Golongan ke-1 nanti tempatnya di mana? Kita lanjutkan di golongan kedua dulu, biar ini kumpul semuanya. Waradu bil hayatid dunya, dan orang-orang yang merasa puas dengan kehidupan dunia. Merasa puas. Artinya jabatan sudah ada, ya, 5 waktu terjalankan dengan baik, bahkan hartanya dimakan oleh 7 keturunan, sampai 7 keturunan tidak habis-habis, kecuali yang ke-8 mungkin habis
kayak di iklan-iklan tuh ya. Maka itu kalau saudaraku, sahabatku punya pola pikir seperti itu, Anda masuk kelompok yang kedua. Wat ma'annu biha, dan merasa tenang dengan kehidupan dunia. Merasa tenang. Sudah anak-anak sudah baik semuanya, anak pekerjaannya sudah baik-baik semuanya, dan sudah nggak ada yang dipermasalahkan, rasanya tenang, tanpa kayak kamu sudah merasa hidup di surga. Terus nggak mempedulikan tetangga kanan kiri. Kalian masuk di kelompok ketiga. Yang ini, yang keempat. Yang keempat ini, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Satu contoh, manakala sahabatku menjadi seorang pemarah, maka sahabatku masuk golongan orang-orang yang melalaikan ayat kami. Karena dalam ayat Tuhan ada satu bahasa, innallaha masobirin. Itu termasuk ayatnya Tuhan. Kalau engkau marah, kamu termasuk di golongan keempat. Dan itu terjemahkan sendiri sahabat-sahabatku semua. Terus itu bisa kamu kembangkan kemana aja. Atau ada satu bahasa, innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah Ta'ala pasti bersama orang-orang yang melakukan perbuatan kebaikan. Selama saudaraku hidup di dunia ini, jarang melakukan kebaikan atau memikirkan diri sendiri, maka engkau telah melalaikan ayat-ayat kami, masuk golongan keempat. Lah, 4 golongan seperti ini, itu tempat kembalinya di mana? Kita buka di ayat yang ke-8. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Ya Allah, ini tanpa kita sadari. Apakah kalian masuk di kelompok yang keempat atau semuanya itu kalian masuk? Nerakanya double berarti. Jadi harusnya kalau golongannya cuma satu aja, ya nerakanya cuma satu. Kalau empat-empatnya kamu masuk di situ, maka nerakanya didobelkan 4 kali ya. Itu mungkin boleh jadi seperti itu. Sahabatku, ayo janganlah kita menjadi golongan yang keempat. Terutama yang pertama itu yang perlu ditekankan lagi. Ya, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan kepada kami. Kalau kita tidak pernah mengharapkan perjumpaan kepada Tuhan atau mengatakan perjumpaan itu setelah mati, maka kalian termasuk orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Tuhan. Atau kalau kalian mengatakan ketemu Tuhan itu harus suci, maka kalian bukan termasuk orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhan. Waspadalah. Walaupun saya dengan berkobar-kobar, terimalah dengan hati yang tulus, terimalah dengan hati yang tercerahkan, terimalah dengan otak yang terhubung dengan hatimu. Semoga ini akan memperjelas sahabat-sahabatku semua dan menjadi perenungan kita semua. Nggak ada untungnya kita tidak percaya bertemu dengan Tuhan pada saat kita hidup di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.